kita kerjasamanya juga dengan university yang kelas dunia gitu, seperti Harvard, Oxford, Cambridge. Gitu. Ini saya yakin Pak Kabadan juga belum punya. Terima kasih banyak sudah ke Balai Jogja. Ini bukan gratifikasi karena semuanya sudah punya, yang belum punya cuma Bapak. Terdeklar bahwa cuman Balai Jogja yang punya Sobat Balai Kabadan. Balai lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Balai di JIRS, ketemu lagi di podcastnya BPSDM Kominfo Yogyakarta. Kali ini spesial banget deh. Kenapa? Karena telurnya 4. Nah, bukan. Hari ini kehadiran langsung Kepala Badan Pengembangan SDM Kominfo, Kementerian Kominfo pastinya. Ada Bapak Hari Budiarto. Boleh suaranya? Halo Pak. Halo, apa kabar? Halo Pak Hari, terima kasih banyak sudah menyempatkan hadir di Jogja. Di sela-sela agendanya ternyata padat sekali. Dan Sobat Balai, for your information, hari ini tadi sudah di-announce 10 menit aja ya gitu. Jadi kita langsung cepat aja, Bapak nanti juga jawabnya cepat gitu ya. Enggak kan? Kita butuh pernafasan ya Pak ya. Ada beberapa pertanyaan yang sebetulnya pengen kami tanyakan gitu Pak, untuk Sobat Balai dan juga di JIRS di seluruh Indonesia, informasi tentang Digital Talent Scholarship 2023 yang sudah berlangsung secara keseluruhan gitu Pak di seluruh Indonesia. Kira-kira gambarannya gimana Pak? Sudah sukses, sudah tercapai atau gimana? Saat ini kalau kita lihat di dalam dashboard ya, jadi kami punya pusat monitoring pelatihan digital talent yang dilakukan dari Aceh sampai Merauke, yang dilakukan dari Pulau Anambas sampai Pulau Rote. Jadi itu kita punya monitoringnya. Kalau dilihat dari dashboard, para peserta yang mendaftarkan akun ini sudah melebihi dari 100.000, hampir mencapai 150.000. Kemudian peserta yang mendaftarkan, yang mengikuti pelatihan itu sudah 120.000. Kemudian yang onboarding ini sekitar 100.000 lebih sedikit gitu ya. Jadi onboarding itu adalah peserta yang mengikuti pendaftaran, kemudian terpilih, ya, seleksi, ya, kemudian terpilih menjadi peserta, kemudian dia mengikuti pelatihan. Cuma kadang-kadang ada peserta yang mengikuti hanya 1 sampai 2 kali pelatihan, setelah itu ngilang. Ya. Tetapi ini adalah onboarding. Onboarding itu dihitung sampai sekitar 20%, 15% tergantung dari lamanya waktu pelatihan atau lamanya jam pembelajaran. Berarti bisa dibilang kalau targetnya juga sudah tercapai ya Pak ya sebenarnya ya? Targetnya sudah tercapai. Target kita kan 100.000 onboarding. Nah, saat ini sudah melebihi 100.000, lebih sedikit gitu ya. Tapi lebih ya. Tapi lebih. Luar biasa. Sedikit. Lebih Sobat Balai. Dan satu hal yang bisa kita tahu dari informasi yang disampaikan oleh Kabadan tadi adalah ternyata Kabadannya Kominfo itu pinter mengingat angka ya. Ternyata ya banyak sekali mulai dari pendaftaran, onboarding ya. Ingat loh, beliau luar biasa loh, data seluruh Indonesia. Boleh yang ada di sana, di seberang dunia maya sana, boleh tepuk tangan untuk Kabadan kita. Luar biasa ingatannya. Nah, Bapak pengen tahu, tadi kan sudah ada gitu ya datanya di dashboard. Kira-kira akademi apa sih yang jadi primadona dari para DJIRS ini? Yang paling disukai gitu Pak? Ya, dari tahun ke tahun itu kan kita lakukan survei ya. Kemudian kita lihat pesertanya, mana di antara 7 akademi kita itu yang paling banyak pesertanya. Tentunya adalah yang paling banyak pesertanya itu adalah jam pembelajarannya itu paling sedikit. Ya. JP-nya itu paling sedikit. Kalau JP-nya itu 3 bulan, itu pesertanya lama karena bosen. Ya. Tapi kalau JP-nya itu kurang dari 5 hari, itu banyak pesertanya. Jadi itu ada di Akademi DEA, jadi Digital Entrepreneurship Academy dan Tematik Academy. Oke, berarti 2 akademi ini yang jadi primadona menurut Pak Hari karena JP-nya paling sedikit. Kalau JP-nya lebih banyak, otomatis nanti yang ada di tengah-tengah ghosting ya Pak ya, hilang ya Pak. Jadi jin. Jadi jin.
Ada yang lagi gosok ini ya kayaknya tekonya. Luar biasa. Jadi Sobat Balai dan juga DJers di seluruh Indonesia yang merasa ikut akademinya DEA dan juga TA, Tematik Academy dan Digital Entrepreneurship Academy, artinya kalian termasuk memprimadonakan dua akademi tersebut. Nah, kalau tadi itu kan primadona dari sisi DJers, Pak. Kalau dari sisi Badan Pengembangan SDM sendiri, sebenarnya akademi apa sih yang pengennya diunggulkan gitu Pak Ari? Semuanya akademi ini sebetulnya unggul ya. Artinya memang kita pilih akademi-akademi ini untuk menjawab kebutuhan masyarakat gitu. Tetapi yang kita artinya yang kita maintain terus ya, itu adalah akademi yang biayanya mahal ya. Karena biayanya mahal, maka harus tercapai. Ya, artinya dari 7 akademi yang ada itu, maka ada satu akademi yang pembiayaannya mahal, karena kita nggak ingin itu nggak berhasil, maka kita awasi gitu, awasin ketat. Nah, itu bisa dikatakan sebagai akademi yang perlu dilakukan monitoring, yaitu yang namanya Digital Leadership Academy. Oke, DLA ya Pak DLA. ya. Itu yang paling mahal. Paling mahal, karena yang dilatih itu adalah para kepala daerah, pimpinan. Ya, artinya kita kerjasamanya juga dengan university yang kelas dunia gitu. Nah, untuk bisa mendapatkan narasumber ya dari universitas yang bagus di dunia seperti Harvard, Oxford, Cambridge gitu, kan satu narasumber aja, atau kalau kita beli seat dengan pelatihan yang ada di mereka itu sekitar 40 sampai 30 juta satu orang. Iya, mahal. Jadi setiap kelas itu kita buka rata-rata 30. Berarti 30 kali 30 juta. Itu hanya biaya untuk mendatangkan narasumber pembelajaran. Belum untuk biaya kopi, teh, ya, kemudian mie ayam. Waduh. Nah itu beda lagi, masih banyak lagi biayanya. Dari Cambridge makan mie ayam ya Pak ya. Nah itu tadi DLA, Digital Leadership Academy, untuk para pimpinan-pimpinan, dan secara anggaran juga lebih tinggi dibandingkan yang lain. Harapannya dari outcome-nya DLA-nya nanti dampaknya kan berarti bisa turun gitu ya Pak ya, ke staffnya sampai ke masyarakat gitu. Itu kenapa dia yang paling mahal ya. Nah Bapak tadi disampaikan di dashboard kita itu onboardingnya sudah di 100.000 lebih untuk tahun 2023. Kira-kira apakah di 2024 itu nanti targetnya sama atau lebih banyak atau dikurangi nih Pak, karena kayaknya lagi tahun-tahun agak tahun gitu kan. Gimana Pak Ari targetnya? Jadi kalau di dalam pemerintahan itu perencanaan pembangunan itu selalu dihitung dalam waktu 5 tahun. 5 tahun itu sama dengan periode pemerintahan. Jadi pemerintahan Pak Jokowi ini adalah periode yang kedua. Itu dimulai tahun 2020 sampai 2024. Maka perencanaan program itu dimulai tahun 2020. Jadi tahun 2024 itu sudah dihitung target capaiannya berapa. Nah, kita itu sudah melebihi hampir 5 kali lipat target capaian di tahun 2024. Jadi yang sekarang kita lakukan itu sebetulnya namanya apa ya? Bonus ya. Bonus ya Pak. Jadi namanya bonus. Jadi kita bonusnya itu sudah melebihi. Jadi sebetulnya kita itu hanya 50.000 kali 5 berapa? 250. Ya. Kita itu targetnya hanya 250.000 sampai 2024. Tetapi saat ini kita sudah mencapai hampir 500.000. Wow, hampir 100% ya Pak ya. Makanya tahun 2024 itu bonus ya. Jadi targetnya tetap 100.000 ya. Dan itu kita katakan bonus, mau capek mau nggak tercapai, yang penting angkanya 100.000. Oke, tercapai Bapak. Gitu. Ih, suka lucu deh kepala badan kita. Luar biasa sekali, berarti bisa dibilang kalau targetnya tetap ya di angka 100.000 gitu, meskipun kita sudah 100% nih capai target 5 tahun kita gitu ya Pak ya. Luar biasa. Nah Bapak mau tapi ada spesial di tahun 2024. Jadi 2024 itu adalah masa transisi untuk masuk ke pemerintahan yang baru. Jadi pemerintahan baru kita itu akan dimulai tahun 2025 sampai 2029.
Kita nggak tahu siapa presiden yang akan terpilih nanti. Tetapi untuk program pengembangan digital talent untuk Indonesia ini tidak akan berubah. Maka tahun 2024 kita punya strategi ya, dan itu adalah masa transisi. Jadi kita coba 100.000 dengan mekanisme-mekanisme yang baru ya. Nah, ini kita coba di tahun 2024. Apabila 2024 kita bisa melaksanakan dan sukses, maka kita teruskan strategi-strategi kebijakan-kebijakan itu di tahun 2025. Karena apa? Di tahun 2024 itu transisi, karena kalau nggak tercapai pun kita nggak dihukum. Oh, gitu. jadi uji coba karena ya Pak. sudah tercapai kan, Yes. sudah 500.000. Misalnya yes. tercapai hanya 25.000, paling-paling ya dikeluarin aja orangnya. Dapat balai, yang pasti bukan aku. Nanti siapa yang podcast? Ya, jadi kerjanya cuma podcast aja gitu. Ya, berarti artinya kepala badan kita nih tadi yang pertama ya nginget angka itu tepat banget. Terus yang kedua ada lucunya, yang ketiga cukup strategis gitu ya Pak. Kenapa berani uji coba strategi yang baru di tahun 2024? Karena masa transisi dan yang pasti kita sudah capai target. Jadi kalau misalnya tercapai itu jadi prestasi, tidak tercapai ya nggak masalah ya Pak ya. Berarti tidak berprestasi. Tidak ya harusnya gitu. Iya, kalau tercapai berprestasi, kalau enggak berarti tidak berprestasi. Artinya uji cobanya gagal. Tapi kita sih optimis gitu ya, kalau yang namanya pengembangan SDM ini siapapun pemerintahannya tidak akan pernah berhenti ya Pak ya. Iya. Apalagi di bidang digital gitu ya Pak. Dan kemarin dari rapat kerja dengan DPR ya. Nanti ini kita rapat lagi dengan DPR itu tanggal 12 September. Tapi kemarin tanggal 4 September itu adalah rapat yang pertama, raker pertama dengan DPR dengan menteri yang baru. Itu ditanya kita, apa sih target dari digital talent itu? Terus sampai sekarang, sampai saat ini itu sampai sejauh mana bermanfaatnya bagi masyarakat. Makanya kenapa saya membicarakan tidak hanya output yang kita kejar tetapi outcome. Karena itu ditanyakan oleh anggota DPR, mana sih outcome-nya mana, dampaknya mana? Mengeluarkan anggaran yang besar, terus kemudian melakukan pelatihan di sana sini dan sebagainya. Nah, ini ditanyakan anggota DPR. Nah, ini tanggal 12 September itu akan kita jawab dengan beberapa output yang sudah kita raih, tahapan-tahapan yang sudah kita selesaikan sama rencana-rencana di tahun yang akan datang, terutama di pemerintahan yang baru. Oke, berarti semua yang kita lakukan dalam pengembangan SDM digital ini tetap dipertanggungjawabkan gitu ya di depan DPR. Artinya kan DPR semua itu wakil rakyat. Wakil rakyat. Ya, gitu. rakyatnya kan sebelum ya. bertanya, ya kau wakilnya dulu kita ditanya. Oke, padahal rakyatnya sudah kita latih ya Pak ya. Iya. Kawan-kawan kita ngelatih wakil rakyatnya ya Pak. Iya. Siap. Nah, sebenarnya Kak Badan ini juga hadir di sini. Mungkin yang pertama kali di Balai Jogja dibandingkan di balai-balai yang lain melakukan sosialisasi terkait dengan perubahan nama badan yang tadinya Badan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan SDM, sekarang penelitiannya hilang. Ini pertama kalinya dideklarasikan lewat podcast YouTube-YouTubean kita ya Pak ya. Di balai lain belum kan Pak? Belum. Ya kalau udah tetap jawab belum ya Pak. Iya. Nanti kita biar kayak pertama gitu. Jadi Pak Kabadan pertama kali cerita bahwa kita dimintain pertanggungjawaban di DPR, itu di Jogja ceritanya. Yang kedua ini sosialisasi terkait perubahan nama dari Badan Litbang SDM menjadi Badan Pengembangan SDM Kominfo. Kira-kira Pak dari perubahan nama itu ada yang berubah juga nggak Pak tupoksinya selain penelitiannya hilang? Ada banyak. Inovasi apa Pak? Jadi perubahannya banyak ya. Pertama di UPT-nya. UPT-nya tidak lagi menggunakan nama penelitian dan pengembangan aja ya. Yeah. Tapi lebih ke arah Badan Pengembangan SDM dan Digital. Jadi bukan nama Koinfo, tetapi sudah pakai nama kekinian yaitu Digital. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, pusat-pusat kita sudah berubah. Yaitu kita membuat ada 4 pusat ya. Satu pusat menangani pelatihan pengembangan untuk pimpinan dan aparatur. ASN kita jumlahnya 4 juta dan Kemenpan RB sudah mentugaskan Kementerian Kominfo untuk merubah mindset ASN yang tadinya mindset analog menjadi mindset digital. Ya. Analog itu kalau TV itu biar
yang keluar semut itu. Kalau digital kan gambarnya terang, jelas, ya itu merubah mindsetnya orang ASN supaya terang benderang gitu ya. Jadi hanya on sama off, 0 sama 1 gitu ya. Kalau nggak terang benderang ya udah dia mati, langsung dipotong keluarin gitu. Nah ini untuk aparatur dan kepemimpinan. Kemudian yang kedua, kita mendukung industri. Saat ini itu terjadi gap antara akademisi sama industri. Industri butuh talent apa, kemudian akademisi memproduksi talent apa, jadi nggak ada hubungannya. Nah, maka tugas dari pusat ini bagaimana itu terjadi link and match. Kebutuhan industri talentnya itu apa di bidang digital, maka akademisi juga harus mencetak sesuai dengan talent itu. Dan itu kita dorong ya, mulai dari perguruan tinggi swasta dulu. Nah ini rencana saya ke depan ini meminta mereka untuk memasukkan kurikulumnya. SKKN ini yang kita buat, yang sudah ditandatangani oleh Kementerian Tenaga Kerja itu harus diinsert di dalam kurikulum yang ada di akademisi. Kemudian kita sertifikasi, kemudian kita berikan kepada industri untuk dipekerjakan. Kemudian ada pusat yang ketiga khusus tentang bisnis digital. Jadi bisnis digital ini sangat penting sekali untuk kita bisa masuk ke ekonomi digital. Maka ada pusat yang memikirin bagaimana talenta-talenta yang bisa menciptakan bisnis-bisnis baru yang menggunakan pemanfaatan teknologi digital. Nah, jadi contohnya misalnya ada startup digital ya, jual pecel lewat ruang digital, terus kemudian jual barang-barang bekas, rumah-rumah kan di rumah banyak barang ya. Kalau kita nggak punya duit, itu bisa kita masuk ke ruang digital, kita jualin gitu. Ini namanya bisnis digital. Terus kemudian ada pusat yang melakukan hanya platform. Jadi banyak sekali di daerah-daerah itu platform untuk pengembangan digital, pelatihan digital itu nggak punya gitu ya. Maka kita bisa sewakan platform itu atau menggunakan platform kita untuk mereka bisa mengakses konten-konten yang kita punya. Jadi 4 pusat itu yang kita kembangkan di dalam Badan Pengembangan SDM Kominfo. Oke, berarti lebih luas lagi cakupannya dan pastinya tetap di bidang digital gitu digital. Ya. Digirs sudah tahu ya pusatnya pelatihan dan pengembangan SDM digital pastinya di Badan Pengembangan SDM Kominfo dari Kementerian Kominfo yang salah satu UPT-nya ada di Yogyakarta, BPSDM Kominfo Digital Yogyakarta. Wah, itu nanti kita harus lafalin lagi karena nama kita berubah dan pastinya proses bisnis kita juga berubah dan bakal lebih seru-seru deh tahun berikutnya. Pantengin terus di sini. Nah, Bapak mau tanya. Ini kira-kira kan kalau di DTS itu ada akademi gitu ya Pak, 7+1. Nah, apakah dari proses bisnis yang tadi sudah disampaikan 7+1 akademi ini masih ada atau gimana Pak? Kalau programnya masih ada, Digital Talent Scholarship, tetapi akademinya itu nanti akan merekat ke dalam pusat-pusatnya. Kan tadi saya sudah katakan ya, kita ada 3 pusat yang merupakan 3 segmen dari masyarakat. Jadi misalnya DLA, GTA, itu ada di Pusat Pengembangan Kepemimpinan dan Aparatur Digital. Kemudian VSGA, FGA, TSA, ProA yang intinya adalah menyediakan talent. Ya, ini ada di Pusat Pengembangan Talenta Digital. Kemudian TA sama DEA. TA sama DEA ini tujuannya adalah ekonomi digital, bisnis gitu. Maka dia sudah ditangani oleh Pusat Pengembangan Bisnis Digital. Jadi sudah melebur ya. 2024 masa transisi kita masih menggunakan akademi-akademi itu, tetapi tahun 2025 kita hanya tema-tema tapi yang sudah masuk ke pusat-pusat tadi. Maka proses bisnis di UPT harus disesuaikan dengan 4 pusat yang ada ini. Karena itu adalah proses bisnis utama dari Badan Pengembangan SDM Kominfo. Wah, mantul. Jadi lebih tersasar gitu ya Pak ya, nempel nih jelas di situ kemana tujuannya ya Pak setiap akademi. Nah, kalau di tahun 2023 ini khusus buat kita orang Jogja dan juga Sobat Balai, tahun 2023 kan kita menyelenggarakan 5 akademi ya Pak. DEA, TA, GTA, FGA, dan VSGA. Kira-kira dengan transisi di 2024, untuk Balai sendiri di Yogyakarta, tetap 5 itu atau bisa jadi 7 Pak?
Mungkin bukan 7 tapi 8. 8 dengan Ya. DLA. 8 dengan DLA. Jadi yang tadinya 5 jadi 8. Wow. Tetapi punya bapak ya. Bapaknya adalah 3 pusat tadi. Jadi bapaknya ini yang bertugas untuk membuat kebijakan, modul, strategi dan sebagainya, termasuk KPI-nya juga dikunci dari sini. Oke. Nah, jadi untuk pusat pengembangan bisnis digital tentunya menyediakan talenta sebanyak 60.000. Nah, kemudian talenta di sini 40.000. Kemudian GTA sama DLA ini total 10.000. Jadi total 100.000. Dan ini semuanya dilaksanakan oleh OPT. Jadi OPT kita jumlahnya ada 10. Ya kan? Oh, 10 sekarang. 10 kan? Oh iya, Cikarang juga. Ada 10. Jadi rata-rata kalau dihitung 10 ribuan. Tapi ada OPT yang kelasnya balai besar. Nah, mereka 20.000. Tapi kita kan punya OPT yang seperti Manado, Banjarmasin yang mencari peserta itu sangat susah. Ya mungkin itu mereka kita kasih diskon. Oke. Diskonnya ditambahkan ke Jawa, yang di Jawa ya Pak? Ke Jogja. Termasuk ke Jogja. Oke nih Sobat Balai, ini angin segar, berita baik ya kan? Jadi kita akan ditambahi targetnya tahun 2024 ya Pak. Oke, semoga angin segar ya. Ini karena teman-teman saya ini mukanya pucat-pucat dengar angin segar. Oke, Sobat Balai, itu tadi informasi terakhir yang bisa kita tanyakan, kita spill dari Kabadan gitu. Kalau biasanya kita dapat informasi ini itu dari rakor. Jadi kita harus rakor dulu. Ya, kali ini beda ya kan. Informasi ini disampaikan langsung face to face. Pak Kabadan langsung hadir ke sini nyampein itu rencana di 2024 dan juga akademi-akademi yang bisa tetap diselenggarakan oleh Balai dan jumlah targetnya. Sobat Balai, akan ada giveaway untuk yang bisa menjawab akademi dari Digital Talent Scholarship yang betul dan yang paling pertama apa akademinya dan juga target sasarannya. Langsung komen di bawah, kita akan lihat komentar pertama dan yang betul akan dapat giveaway langsung dari Balai Jogja. Giveaway-nya kayak gini nih, ini saya yakin Pak Kabadan juga belum punya. Bapak, terima kasih banyak sudah ke Balai Jogja. Ini bukan gratifikasi karena semuanya sudah punya, yang belum punya cuma Bapak. Jadi kita kasih, di dalamnya ada jaket, ini tote bag Digital Talent Scholarship. Kalau gitu jaketnya kita pakai aja. Ya boleh Pak, boleh. Pakai jaketnya, pakai. Bapak ukurannya XL. Oh iya. Ini isinya S ya? Ini L. Kita coba Pak, saya bukain ya Pak. Oke. Oke Sobat Balai, buat kamu yang kepengen jaket ini, artinya kamu kembaran sama Kabadan. Tuh. Bapak ini saya bukain Pak, dicoba. Nanti kalau misalnya agak nggak bisa dikancing lagi gitu ya Pak. Nah, ya nggak usah dikancing Pak. Oke. Kalau nggak bisa dikancing Apa tuh, Pak? ditambahin ya. Ya, ditambahin kain. Tambahin kain, kayak kemben gitu. Nah, sah resmi ya. Resmi Kabadan jadi Sobat Balai. Oke Bapak. Bisa dikancing nggak ya? Muat Pak. Muat. Muat. Yeay. Yeay. Terdeklar bahwa cuman Balai Jogja yang punya Sobat Balai Kabadan. Balai lain? Kita lihat. Oke, terima kasih banyak Pak Hari sudah sowan ke Jogja. Sudah dikasih jaket ya, Ya, semoga jaketnya bisa dimanfaatkan. Yes. Dan juga ini sebagai momentum untuk kita berbenah ya, untuk bisa mencapai target-target yang ditugaskan sehingga OPT yang ada di Jogja ini atau balai yang ada di Jogja ini betul bisa masyarakat itu memanfaatkan secara optimal. Amin. Sehingga masyarakat di Jogja ini menjadi masyarakat digital, punya banyak bisnis digital, punya banyak startup digital, kemudian talenta-talenta digitalnya mendunia. Amin. Oke, buat closing Sobat Balai, BPSDMP Kominfo Jogja untuk dunia jadi jagoan digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.